Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Diki Irawan. Saya dari D4 Teknologi Produksi Ternak, jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi penyuluhan tentang sanitasi kandang. Sanitasi. Seperti kita ketahui, sanitasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk pada setiap kandang yang akan diisi ternak, baik itu ternak ruminansia maupun ternak unggas. Yang kita bahas kali ini kebetulan tentang ternak ruminansia. Seperti kita ketahui, sanitasi adalah suatu proses menjaga kebersihan sebetulnya, yaitu proses menjaga kebersihan kandang, baik dari kandangnya itu sendiri sampai ke ternaknya, seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, sanitasi memiliki kata lain, yaitu bagi yang kurang paham, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, sanitasi adalah bersih-bersih ya Bu. Bersih atau lainnya bersih-bersih. Sanitasi ini meliputi untuk semuanya. Jadi sanitasi berfungsi untuk menjaga bakteri atau virus-virus yang berbahaya yang dapat masuk ke dalam ternak sapi itu sendiri, yang dapat menyebabkan sapi sakit. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita ke langkah-langkah sanitasi. Untuk yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak, sanitasi itu memiliki beberapa tingkatan ya. Untuk yang pertama yaitu selalu membersihkan peralatan yang setiap hari kita gunakan. Yang misalnya untuk memberikan pakan saja, yaitu tempat pakan, atau tempat minum. Ini hal yang paling penting dan paling mendasar yang kita bersihkan untuk setiap hari, karena pada setiap harinya ternak kita pasti akan membutuhkan tempat makan dan tempat minum yang setiap hari akan masuk ke pencernaan sapi tersebut. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang dengan cara menjaga kebersihan kandang bersih. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, sanitasi merupakan kegiatan yang dimulai dari pembersihan kandang sampai ke ternaknya hingga akhir panen nanti. Pada subpoin kedua ini memiliki sub-subpoin tersendiri, yaitu tentang yang pertama, merancang ventilasi kandang. Ventilasi. Seperti kita ketahui, ventilasi berfungsi untuk agar supaya ternak tidak merasa panas saat berdesakan dengan sapi-sapi yang lain, seperti itu. Agar proses bernafasnya menjadi lebih segar, seperti itu. Ventilasi juga berfungsi untuk menyerap sinar matahari yang datang ke kandang agar tidak tertutupi oleh atap, seperti itu, agar sapi merasa sehat jika terkena sinar matahari langsung. Yang kedua yaitu tentang kotoran sapi. Yang ini poin penting juga, kotoran sapi. Sangat tidak dianjurkan untuk peternak-peternak menyimpan kotoran sapi di dalam kandang, seperti itu. Itu sangat mengganggu sapi itu tersendiri dalam proses bergeraknya, dan kotoran sapi itu dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang dapat menyerang ternak. Itu. Untuk yang ketiga yaitu menjaga kebersihan areal ruang luar kandang, areal kandang. Pada poin ini kita fokuskan pada areal ruang kandang, yaitu pada lingkungan kandang, seperti semak-semak yang ada di luar kandang, sampah-sampah peternakan dan lain-lain. Itu kita harus singkirkan dan membakarnya secara bersih. Untuk yang selanjutnya, untuk poin yang keempat yaitu menjaga kebersihan ternak. Menjaga pada poin ini secara
singkat kita dapat simpulkan menjaga kebersihan ternak yaitu untuk proses memandikan ternak. Proses memandikan ternak minimal yang dilakukan untuk peternak-peternak kecil di desa ataupun di dusun itu 1 kali dalam seminggu, itu hal yang wajar seperti itu. Menjaga kebersihan ternak dengan cara memandikan dapat menghindarkan juga pada khususnya sapi-sapi bunting atau yang sedang menyusui di sekitar ambing. Ya, menjaga kebersihan ambing karena seperti kita ketahui bahwasanya akan berbahaya sekali apabila ambing yang dimiliki oleh seorang induk akan disusui oleh pedet, itu akan berbahaya jika di ambing terdapat kotoran sapi itu tersendiri. Seperti itu. Yang kelima yaitu tentang mengubur dalam-dalam dan membakar bangkai sapi yang mati. Mengubur bangkai sapi. Pada poin ini mungkin sangat jarang kita temui di dusun-dusun atau di desa, karena sapi yang dipelihara oleh peternak itu kemungkinan tidak sampai mati di kandang. Kalaupun ada kejadian sampai mati, pasti sebelum kematian akan dibawa ke jagal untuk menghindari kerugian yang besar seperti itu. Dan kalaupun itu terjadi, hal itu sangat dianjurkan untuk mengubur. Untuk selanjutnya yaitu pada poin ke-6, tapi kita hapus dulu. Ya, pada poin ke-6 ini tentang menjaga kebersihan peternaknya, ya. Di poin ini sangat dianjurkan untuk kita sebagai peternak menjaga kebersihan kita sendiri agar nantinya penyakit yang kita bawa atau penyakit yang ada di sapi tidak menular ke kita ataupun kita tidak menularkan penyakit itu ke sapi, seperti itu. Yang disebut penyakit ini adalah zoonosis, seperti itu ya. Untuk yang ketujuh, menjaga kebersihan pakan. Menjaga kebersihan pakan artinya pakan yang kita berikan kepada ternak setiap kali harus dalam keadaan yang bersih, dan tidak dianjurkan apabila kita sering menemukan pakan yang telah jatuh pada areal kandang di bawah dan tercampur dengan kotoran sapi atau ternaknya. Itu sangat tidak dianjurkan untuk dikembalikan ke tempat pakan sapi atau dikasihkan ke sapi. Itu sangat tidak dianjurkan karena itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit, seperti itu. Ya, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat sanitasi, tapi saya tidak tuliskan di sini dan saya akan langsung bacakan dari media saya. Untuk yang pertama, mencegah serangan penyakit pada hewan ternak. Dan seperti yang telah saya jelaskan pada poin yang ketujuh tadi, menjaga kebersihan. Yang keenam, menjaga kebersihan, yaitu artinya agar tidak saling menimbulkan zoonosis, yaitu penyakit yang saling menular dari peternak ataupun ternaknya. Untuk yang kedua, menekan biaya pengobatan hewan ternak. Di sini seperti kita ketahui, karena dari awal itu kita sudah menjaga kebersihan ternak dan kandang, otomatis ternak tidak akan terjadi penyakit seperti itu. Dan seperti kita ketahui, apabila ternak selalu merasa sehat, maka biaya pengobatan kita akan menurun, seperti itu. Untuk yang ketiga, menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah jelas. Nah, untuk yang poin ini saya lewatkan. Untuk poin yang selanjutnya, meningkatkan nafsu makan sehingga berat badannya selalu terjaga. Karena apabila ternak merasa sehat dan merasa aman, maka ternak akan meningkatkan nafsu makan dan berat badannya selalu terjaga seperti itu. Selanjutnya, kualitas daging dan susu selalu terjaga karena terbebas dari kontaminasi organisme. Seperti itu, karena kandangnya bersih, maka kualitas susu yang terutama pada ambingnya
Jika ambingnya bersih, maka susunya akan bersih. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kondisi kandang dan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi peternak. Sudah kita simpulkan seperti itu. Untuk poin yang terakhir ini, apabila kondisi kandang dan kondisi lingkungan serta kondisi peternaknya bersih, otomatis hasil yang kita dapatkan akan meningkat. Seperti itu. Dari penjelasan saya sampai poin ke-8. Apakah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Baik. Jika cukup, mungkin saya akhiri presentasi penyuluhan saya kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.